Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita mari bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak kenikmatan diberikan kepada kita semua. Di antaranya itu nikmat ibadah sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan ini betul-betul menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab 4 ya, masih di nasihat yang terakhir dari makalah yang keempat. Bagi yang buka kitab bisa dibuka di halaman 9 baris yang ke-5 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif hadal kitab. Aman ya Syauhi lailahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum disampaikan terkait untuk makalah yang keempat, alhamdulillah hari ini kita bertepatan di hari Arafah, di mana kita berada di tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keistimewaan. Dari hari pertama, kedua, sampai kemudian nanti hari Ayyamut Tasyrik, itu adalah hari-hari yang penuh dengan keistimewaan. Apalagi yang hari ini kita dikehendaki oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Arafah. Luar biasa insyaallah, dan kita yakin sesuai hadis Nabi bahwa dosa-dosa kita selama 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Kata Rasulullah, puasa hari Arafah itu aku berharap Allah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Yukaffiru sanatal lati atau yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbal. Jadi dosa kita yang lalu 1 tahunnya itu dihapus, dan dosa kita 1 tahun ke depan sudah dihapus oleh Allah. Luar biasa. Dengan artian insyaallah dengan kita puasa di Arafah ini berharap 1 tahun ke depan khususnya kita dijaga oleh Allah untuk mudah-mudahan tidak mudah bermaksiat. Harapannya untuk kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah, di mana ini hari diijabahnya doa, apalagi nanti malam-malam yang penuh dengan keistimewaan, yaitu salah satunya malam Idul Adha. Itu luar biasa. Kalau kita mengenang ibadah yang hari-hari ini akan kita laksanakan, itu semuanya masuk ibadah istimewa, seperti hanya ibadah kurban atau ibadah haji wabil khusus. Semua itu tidak lepas dari kisah kehidupan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan juga Ibunda Hajar. Nah, dengan adanya waktu atau kemudian kesempatan ya,
momen-momen tertentu seperti ini, maka betul-betul harus kita perhatikan. Artinya tidak menjadi waktu atau kesempatan yang dianggap seperti hari-hari biasa, tidak. Kali ini sangat-sangat istimewa. Bahkan dalam Al-Quran itu termasuk minda arba'atul hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Secara umumnya 1 bulan ini istimewa. Dirinci lagi 10 hari pertama. Ahabba ilallahi, bahkan tidak ada amalan di hari-hari ini melebihi amalan, atau tidak ada hari-hari ini itu yang dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan setelahnya, sebelumnya dan seterusnya. Ahabba ilallahi, luar biasa. Paling jadi walaupun jihad fisabilillah, kata Rasul. Ketika sahabat bertanya, wal jihad fisabilillah ya Rasul? La jihad fisabilillah, tidak lebih utama ya, jihad fisabilillah, kecuali man kharaja bi nafsi wa malihi falam yati min dzalika bisyai. Kecuali orang yang pergi untuk jihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, artinya betul-betul mati syahid. Levelnya luar biasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apalagi kita merujuk lagi di hari Arafah yang luar biasa istimewa. Ketika kita doa, dan doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Puasa sudah tidak dilakukan lagi ya, dosa 2 tahun diampuni oleh Allah. Nah besok kita akan tentu insya Allah bersama-sama melaksanakan mulai dari sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, dan itu luar biasa. Kita berbicara tentang amalan yang penuh dengan keistimewaan di bulan ini. Salah satunya ibadah kurban misalnya, itu masuk di bulan Dzulhijjah yang tentunya itu banyak sekali manfaatnya, keistimewaannya, dan luar biasa. Kalau kita bicara pahala sudah tidak diragukan lagi. Kalau kita bicara tentang kebaikan sudah tidak diragukan lagi. Pasti akan dapat kebaikan, pasti akan dapat pahala dari kita melaksanakan ibadah kurban itu. Yang penting kita laksanakan ikhlas karena Allah gitu. Kalau kita bicara tentang kebaikan, misalnya kita dapat ketika Rasul ditanya setelah hadis dari Zaid bin Arqam, ya Rasul, apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban itu adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Keutamaan apa yang aku peroleh dari ibadah kurban? Kata Rasul, setiap sehelai rambutnya adalah satu kebaikan. Bagaimana dengan bulu-bulunya ya Rasul? Setiap sehelai bulunya adalah satu kebaikan. Luar biasa. Kalau kita ingin dapatkan pahala, sekedar pahala saja nggak perlu ragu gitu. Sudah pasti, karena setiap bulu, setiap rambut yang ada di hewan yang kita keluarkan untuk kurban, itulah jumlah pahala yang akan kita dapat. Nah tentu kita tidak hanya sebatas di situ. Nah, ini perlu betul-betul kita kaji, karena kalau kita melihat amalan-amalan yang kita lakukan seperti kita puasa di Arafah, sholat Idul Adha, terus kemudian ibadah kurban secara khusus ya, dan itu tentu tidak bisa dipisahkan tadi ya dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim. Dan apabila kita bisa mengambil dari sejarah perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bin Hajar, pasti kita akan mengambil banyak mutiara-mutiara hikmah yang ada di situ. Kita akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sejarah perjalanan kehidupan beliau. Tidak hanya sebatas kita ada kurban, tidak hanya sebatas kita kemudian puasa Arafah dan ibadah-ibadah, tapi ada yang lebih hebat yang harus betul-betul kita perhatikan dari situ, yaitu mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Ismail, dan luar biasa, itu sudah memberi contoh keteladanan. Bagaimana luar biasanya takwa beliau kepada Allah. Maka ini perlu kita perhatikan bahwa apa yang harus kita ambil petik pelajaran dari yang tentunya kemudian menjadi amalan-amalan yang kita laksanakan
Itu kita harus meyakini, dan ini menjadi pelajaran besar, bahwa yang kita lakukan itu adalah merupakan amalan yang tentulah luar biasa. Makna yang harus kita ambil menjadi makna pelajaran ya, dengan adanya kisah yang luar biasa itu, yaitu memahami bahwa hakikat ajaran Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintahnya, larang-larangnya, itulah hakikat ajaran agama Islam. Dan Nabi Ibrahim sudah mencontohkan itu gitu. Yang hanya lewat suatu mimpi saja, hanya suatu mimpi gitu, itu sudah berani mengorbankan nyawa seorang Ismail, luar biasa. Walaupun kemudian perintah kurban itu diganti oleh seekor hewan, tapi itu sudah dipraktikkan memang. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lijabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzikrin 'adzim. Ketika anak itu sampai usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Lewat satu mimpi, ya, luar biasa ya. Tapi karena memang levelnya Nabi ya, wah, luar biasa. Bagaimana pendapatmu, pikirkanlah gitu. Diajak diskusi sama anak Nabi Ismail. Nabi Ismail keimanan juga luar biasa kepada Allah. Ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Wah, luar biasa. Padahal itu ditawarin mau disembelih, bukan ditawarin untuk ini untuk itu, tidak. Levelnya mau disembelih, artinya sudah mati, rasa sakit dan begitu seterusnya secara manusiawinya. Falamma asrama wa tahri jabin, ketika keduanya sudah berserah diri, Nabi Ibrahim membalikkan anaknya di atas pelipis yang sudah siap untuk disembelih, bukan main-main, siap dan rela, ridho untuk mati. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim rela untuk melepaskan anaknya, padahal itu anak kesayangan yang luar biasa. Tapi itu semua dilakukan dengan rela, dengan ridho. Inilah yang kemudian menjadi pelajaran berharga. Dengan adanya ibadah kurban ini, kita betul-betul bisa mengambil pelajaran, memahami bahwa hakikat ajaran Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Poinnya ada di situ sebenarnya, dan itu yang betul-betul bisa menjadi ilmu kita besar. Sampai-sampai kemudian wanatainau ayat Ibrahim, wahai Ibrahim, dipanggil saking luar biasanya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sejujurnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bi dzikrin 'adzim. Kami tebus anak itu dengan seekor hewan yang besar. Yang walaupun memang kemudian diganti dengan seekor hewan, tapi berhasillah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diikuti oleh Bunda Hajar membuktikan apa? Kepasrahan, kepatuhan, ketaatan tertinggi levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Termasuk kita mohon yang melaksanakan ibadah kurban. Itu betul-betul harus jernihkan niatnya, bahwa ketika kita kemudian melaksanakan amal ibadah apapun, khususnya ibadah kurban, betul-betul lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak begitu, maka buah dari kita berkurban tentu tidak akan berpengaruh. La yanalallaha luhumuha wa dimauha walakin yanalu taqwa minkum, kata Allah. Daging-daging, darah itu tidak
mencapai keridhaan Allah, sekali-kali tidak akan memperoleh keridhaan Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan dari kalian yang mencapai keridhaan Allah. Ketika kita kemudian berkurban, terus kemudian ikhlas, itulah poinnya. Kita akan betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bicara tentang ibadah kurban, makna hakikinya ini mohon maaf disingkat-singkat saja. Tapi ini penting karena sudah kita berada di ujung di mana besok kita akan melaksanakan sama-sama ibadah kurban, ya Masya Allah. Makna hakiki dari kita kemudian menyembelih hewan kurban itu kita sembelih segala hawa nafsu yang kemudian mengganggu, di mana kita harus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembelih segala hawa nafsu itu, dibersihkan dengan jiwa takwa, diaplikasikan dengan kita menunaikan ibadah kurban. Bagi yang mampu, bagi yang dikasih kemampuan oleh Allah. Kalau nggak ada ya tidak boleh, tidak baik kemudian diadakan, ya, memaksakan diri dan begitu seterusnya. Apalagi kemudian sampai kemudian ditekan, dipaksa untuk berkorban dan begitu tidak, betul-betul lillahi ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan. Namun terkadang kalau kita bicara secara umum, ya, terkadang nafsu ini terus kemudian hadir menjadi bagian daripada ujian yang Allah berikan. Hadir bagi umumnya orang itu merasa berat untuk menaiki ibadah kurban, padahal uangnya ada, ya, dikasih lebih sama Allah, apalagi semuanya sudah dilengkapi oleh Allah dan begitu seterusnya. Kadang-kadang berat untuk mengeluarkan ibadah kurban itu, karena mungkin itu buah dari bicara secara umum, buah dari cinta yang berlebihan kepada dunia, sehingga untuk berkurban saja yang hanya sekian juta gitu ya, itu mungkin kalau kita makan di rumah makan istimewa gitu ya, kalau kita bawa sahabat-sahabat, teman-teman, mungkin sekeluarga, itu kalau kita rumah makan dulu istimewa paling 2 juta habis ya, 3 juta habis ya. Dan itu kalau kita sering kemudian laksanakan untuk berbagi dan begitu seterusnya, untuk menyenangkan teman, menyenangkan sahabat, menyenangkan keluarga misalnya, datang ke rumah makan yang mewah, yang mahal, itu tidak seberapa ya. Begitu juga ibadah kurban hanya sekian juta ya, terus kemudian itu sangat-sangat kecil bila kita bandingkan dengan keistimewaan yang kemudian kita dapat. Maka penting dari adanya kita merayakan hari Idul Adha ini, poin daripada yang harus kita ambil adalah makna hakikinya, terus kemudian makna pelajaran apa yang harus kita ambil dari adanya ibadah-ibadah istimewa ini. Salah satu yang tadi sudah disampaikan, kita betul-betul harus bisa menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin ada di situ. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim lewat mimpi saja dia siap dan segala macam resikonya, yang penting takwa sama Allah, yang penting taat sama Allah. Maka itulah bahasa Rasul, itulah sunnahnya Bapak kalian. Nah, maka kemudian menjadi motivasi kebaikan yang begitu banyak. Maka dari situ, Bapak Ibu, anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan hadirnya kita di hari-hari yang istimewa ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita, khususnya di hari-hari istimewa ini. Tentu semua itu harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pendahulu ya, sebelum kita bacakan apa yang ada dalam kitab Nasul Ibadah ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man hasamat tam'a 'anil muslimin ay qatta'ahu anhu ahabbahul muslimun li'annahu la yuqaddiru qulubahum. Nah, ini makalah yang keempat dari sahabat Utsman bin Affan. Nasihat pertama dari beliau sudah disampaikan, nasihat kedua sudah. Nah, ini nasihat terakhir dari makalah yang keempat. Barang siapa yang memotong tomak, rasa pengharapan, ragu
rakus ya. Anil muslimin, dari orang-orang muslim. Ayat amru, yakni memutus sifat tamak kepada sesamanya ya. Ahabbahul muslimun, kalau kita memutus rasa tamak kepada seseorang, maka seorang yang tentu kita di sini bicara al-muslimun, orang-orang muslim di antara kita khususnya, maka akan mencintai kita. Li'annahu la yugaddiru qulubahum, karena sesungguhnya memutus sifat tamak terhadap orang lain itu adalah la yugaddiru qulubahum, tidak mengotori, tidak kemudian membuat berat beban gitu ya bagi hati mereka. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang tamak, di antaranya itu penuh pengharapan dengan orang lain, apalagi kemudian levelnya lebih tinggi lagi rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang dimiliki sendiri rakus, apalagi rakus kepada yang punya orang lain. Maka di sini pentingnya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa bersifat zuhud. Ketika Rasul ditanya, ada seorang laki-laki datang, ya Rasul, dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani nas. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku pada suatu amal, jika aku melaksanakan amalan itu, maka Allah dan manusia mencintaiku. Qala, Rasul menjawab, izhad fid dunya, sudah kepada dunia, aku yuhibbuka Allah, maka Allah akan mencintaimu. Wazad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas, dan zuhudlah kepada apa yang ada pada manusia, maka yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh manusia, salah satu solusinya kita harus zuhud kepada apa yang dipunya oleh manusia. Tidak mudah melirik apa yang dimiliki oleh orang lain, apalagi kemudian menjadi bekal kita kemudian dengki, menjadi modal kemudian kita hasud, menjadi bekal iri hati, menjadi bekal kita suudzon sama Allah ya, minta keadilan dengan Allah, ya Rob, aku ibadah terus menerus tapi kau kasih kayak gini aja. Dia sepertinya gak ibadah ya, jarang ibadah, kok malah kau kasih lebih, menghakimi Allah jadinya. Kenapa? Ya karena sifat zuhud kepada apa yang dimiliki manusia itu kurang ya. Maka di sini pentingnya kita selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Kondisi situasi bagaimanapun kita harusnya tetap bersyukur. Tidak kemudian dari sisi dunia melihat orang yang di atasnya ya. Kalau dari sisi agama kita harus melihat yang ke atas untuk menjadi motivasi. Tapi kalau urusan dunia harus melihat yang bawah. Jangan sampai kemudian menjadi ke atas, tetap harus ada di bawah. Yang kita terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih beri seperti apapun, kita masih dikasih kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa kesehatan. Kesehatan itu nikmatnya luar biasa. Nggak ada lagi kenikmatan yang tentu merupakan hal yang sangat besar ya daripada kesehatan. Dengan kesehatan kita jadi khusyuk ibadahnya, jadi kita bisa fokus ibadahnya, kita bisa maksimal ibadahnya. Dengan kesehatan kita bisa semangat menghafal Al-Quran. Dengan kesehatan kita bisa nikmat makan, nikmat tidur, nikmat segalanya. Dan kita dikasih kesehatan, itu merupakan nikmat yang besar. Maka perlu disyukuri dari kesehatan itu, belum memikirkan yang lain. Kesehatan pun alhamdulillah. Maka pentingnya ketika kita kemudian ya, berharap kepada manusia, maka tentu akan menjadikan manusia itu akan terbebani. Contoh sederhana, kita kemudian bilang, Pak, Bu, atau teman atau siapa gitu ya, berilah saya posisi yang seperti ini. Kalau ke atasan atau ke siapapun, bisa nggak bantu saya masuk ke PT itu, ke sana. Coba ada bantu dengan segala macam cara gitu. Bantulah, kan saya saudaramu gitu. Kan saya temanmu gitu.
otomatis akan menjadikan dia itu terbebani. Makanya la yukadiru gitu. Bahasa di sini la yukadiru qulubahum, tidak membunuh mengotori hati mereka, terbebani. Artinya menyibukkan artinya ya. Apalagi kemudian yang lebih rendah daripada itu, banyak contohnya kalau kita contohkan ya. Penuh pengharapan dan pengharapan pada manusia, yaitu salah satu yang harus disiapkan adalah kekecewaan. Kata Sayyidina Ali itu, aku pernah merasakan semua kepahitan, segala kepahitan, dan yang paling pahit adalah mengharap kepada manusia. Begitu kata Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Termasuk kita berharap kepada manusia itu merupakan kepahitan yang sesungguhnya. Karena apa? Ya, kita berharap kepada manusia. Kalau Allah tak menghendaki kita dapat pun nggak akan dapat. Ya, kalaupun Allah menghendaki kita dapat, itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan, bukan karena memang dia memberi, gitu. Bukan karena memang dia ingin ini ingin tidak, karena memang Allah menghendaki. Dan biasanya kalau kita mengharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kadang-kadang nggak sesuai yang kita inginkan, karena berharap kepada manusia. Maka yang benar, Bapak Ibu anak-anak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada sahabat Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau kuntu khalfan Nabi SAW, ketika beliau berada di belakangnya Nabi. Terus kemudian Nabi tiba-tiba langsung bilang gini, ya bulan ini wa'alimu kalimat, wahai ananda, aku ajari kepadamu, aku akan ajar kepadamu beberapa kalimat. Wa'alimuka kalimat, beberapa hal. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Nah ini penting ya, khususnya anak-anak ya. Ihfadillah tadi itu jagalah Allah, niscaya engkau akan, insya Allah niscaya Allah akan menemuimu. Artinya kita butuh apa? Kita perlu ini, perlu itu, dan itu semuanya kalau Allah menghendaki pasti akan kasih mudah. Kita jalankan semua perintah Allah, jauhi larangannya, termasuk bagian dari kita menjaga Allah. Dengan begitu Allah akan menjaga kita. Allah akan senantiasa memenuhi apa yang tentunya menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, dan begitu seterusnya. Terus kemudian ihfadillah tajidhu jahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Pesan Rasulullah. Apabila kau minta, mintalah kepada Allah. Itu jelas sekali ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kita bicara iman tentang Allah, luar biasa. Nggak ada lagi itu ceritanya kemudian kita minta, apalagi kemudian sampai begitu hinanya dan seterusnya. Beda kalau kemudian kita mengklarifikasi, menjelaskan terus maksud dan segala macam, untuk lebih utama bagaimana sharing, diskusi dan seterusnya. Tapi kemudian Allah bilang ya, dan melalui Rasulnya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, sudah jelas sekali. Itu bagaimana gitu. Dan ini yang perlu kita betul-betul camkan. Segala apapun yang kita minta dan urusan apapun itu harusnya kita kepada Allah. Kemudian nanti ada jalan seperti kemudian membuka peluang dan seterusnya. Itu Allah yang menghendaki gitu. Ketemu sama teman, ketemu sama sahabat, ketemu sama orang, kemudian jadilah menjadi solusi dan seterusnya. Itulah Allah beri gitu. Dengan cara seperti itu, tiba-tiba kemudian ditelepon, terus kemudian kita menyampaikan, itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataballahu laka. Itu kelanjutan dari hadis yang luar biasa. Jadi dia dalam hadis Arba'in Nawawi juga ada di situ ya. Ketahuilah sesungguhnya satu kaum, lalu istilah berkumpul kaum ini, berarti kan banyak juga.
Untuk apa? Memberi manfaat kepadamu. La yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu 'alaika. Mereka semua gak akan memberi manfaat kepadamu, padahal mereka ingin memberi manfaat. Berkumpul untuk memberi manfaat gak akan bisa memberi manfaat. Illa bisyai' qad katabahu 'alaika. Kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan untukmu. Luar biasa. Jadi ada orang memberi, orang bantu, ada teman memberi, membantu, ada kemudian orang lain bahkan gak dikenal. Ya begitulah caranya Allah memberi kita. Salah satunya seperti itu. Tapi yang kita yakini adalah yang memberi adalah Allah. Makanya perlu kita bahkan minta kepada Allah. Masuk anak-anak menghafal Al-Quran tak susah, minta kepada Allah. Minta kemudahan. Dalam kondisi tertentu kita butuh pertolongannya. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Kita semua kalaupun bisa menolong orang lain, itu kita diperkenankan, diperjalankan oleh Allah untuk bisa membantu dia. Kemudian kita ada kemudian keinginan, itu Allah sedang memberi kita petunjuk, tuh bantu dia, itu tolong dia. Kalau Allah nggak memberi, enggak sama sekali nggak akan datang dia. Kan hadis yang jelas lanjutannya itu, wa istamau ala an yadurruka bi syai' illa lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu 'alaika. Rufiyatil aqlam pejabatis suhuf. Luar biasa ya. Jadi ketika kaum tadi itu berkumpul untuk memberi manfaat, gak akan bisa memberi manfaat kecuali yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, kaum berkumpul untuk memberi mudarat, memberi kebinasaan, kecelakaan, keburukan misalnya. Nah, maka mereka gak akan bisa untuk memberi keburukan itu. Lanjut beruka gak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada. Itu juga seperti kalau orang mau mencelakakan kita, mau ini mau itu, nggak akan bisa kalau Allah nggak menghendaki. Begitu. Kalau Allah nggak menghendaki, dia mau cari cara kayak gimana pun nggak akan bisa. Kalaupun ternyata kita bisa, itulah takdir kita dari Allah. Maka benar. Idza sa'ata fas'alillah, minta kepada Allah. Idza sa'ata fasta'in billah, minta pertolongannya kepada Allah. Maka betul di sini koma yang harus betul-betul kita jaga. Dan luar biasa ya, dimana kalau kita ingin dicinta oleh manusia, janganlah sering-sering repoti orang lain gitu. Walaupun hanya sebatas menyampaikan seperti contoh tadi gitu, sehingga itu akan menjadikan seseorang itu merasa terrepoti. Walaupun dia nggak merasa terrepoti, dia akan memikirkan, dia kemudian harus ini seperti itu. Sebelum itu dulu, minta dulu kepada Allah. Nanti Allah akan kasih jalan dengan caranya Allah, dengan berbagai macam hal. Dan kita banyak sekali apa yang kita dapatkan nggak menduga, tiba-tiba dan begitu seterusnya. Sama-sama kalimat nggak menduga itu kan, karena tentu banyak sekali apa yang harus kita perhatikan. Makanya kalau kita mengharap kepada manusia selain kepada Allah, maka siap-siaplah kita akan kecewa. Kalaupun benar dan apa sesuai kita harapkan, itu betul-betul karena Allah yang memberi. Tapi ingat, ketika kita mengharap kepada manusia, ingat sekali, itu adalah satu hal yang sangat rapuh. Makanya bahasa dalam Al-Quran itu, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Kalau nggak salah itu surat Al-Ankabut ayat 41 ya. Perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain Allah. Nah ini perlu ini ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Kalau kita yang buat rumah, Insya Allah bisa kokoh gitu ya. Dengan tembok yang begitu luar biasa, diobati dengan besi dan begitu seterusnya. Dawain ahwanal buyut, sesungguhnya ya, yang paling rapuh, yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamu, sekiranya mereka mengetahui.
Jadi kalau kita mengambil perlindungan selain Allah, ya, itu bagaikan kita atau bagaikan laba-laba membuat rumah, dan rumah laba-laba itu yang paling rapuh di antara rumah-rumah yang lain. Coba tuh lihat anak-anak kalau suka main dia laba-laba, pegangin aja itu rumah. Kalau sedih pegang setelah udah putus juga, temboknya udah putus, udah rapuh. Kalau itu mengharap kepada selain Allah, itu yang terjadi. Mudah rapuh, mudah menghilang, mudah bergeser. Maka betul sekali Allah sudah sampaikan melalui Rasulnya, idza sa'ata fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kenapa? Allah itu Allahus Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Maha Segala. Katakanlah Allah itu Ahadun, Maha Esa, satu-satunya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Oh, sudah jelas di situ. Allah meminta segala sesuatu. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Dengan satu ayat itu langsung belum yakin begitu ya. Bahwa kalau kita minta apapun itu kepada Allah. Kalau kita betul-betul yakin kuat, langsung Allah akan kasih. Apalagi didasari dengan kita takwa, beriman, kebaikan terus menerus, insya Allah sangat-sangat mudah sekali. Wa ila rabbika farghab. Surat Al-Insyirah ayat berapa? Ayat 8 ya. Dan hanya kepadamu lah farghab, hendaknya mengharap. Hanya kepada Tuhan kita aja. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhan pula farghab, maka kau mengharap. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha segalanya gitu. Allah Maha tahu apa kebutuhan kita, Allah Maha tahu apa sih yang kita butuhkan. Oh, kita ingin dapat nilai bagus, nah, misalnya ya. Oh, kita ingin dapat ini, dapat itu, maka Allah lah kuncinya. Maka adalah Allah. Sudah sangat jelas sekali. Maka penting di sini kita betul-betul bisa sama-sama mempelajari ya dari apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Maka kalau kita pelajari betul, setiap makalah itu bobotnya luar biasa, sangat-sangat besar sekali. Walaupun levelnya bukan kemudian hadis, tapi banyak juga dari sini yang disampaikan dari hadis Nabi, banyak memang bercampur. Beberapa ya, kalau di sini fi khamsun wa khamsuna mau'idatun basabatul akhbar wal baqi'atan. Jadi ada yang berupa hadis Nabi, ada yang berupa kemudian perkataan para sahabat dan orang-orang soleh. Nah, ini pas kebetulan yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh manusia, maka kita harus untuk senantiasa tidak tomak ya. Apalagi kemudian levelnya lagi rakus. Sudah ini pengen merebut ini, pengen kemudian dapat ini, pengen kemudian ini. Kalau dapatnya secara halal sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka diharuskan. Ini masalah dengan menipu, dengan kemudian merampok ya, dan tentu dengan cara yang nggak baik. Kalau udah bicara seperti itu kan, tentu ini yang harus dihati-hati untuk bisa mendapatkan jabatan, sehingga dengan ini, dengan itu, dengan berbagai macam cara, yang penting dapat kemudian jabatan. Pengen dapat dengan berbagai macam cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita butuh sesuatu, harus kemudian yang kita lakukan hanyalah pertama minta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yakinlah dengan kita minta kepada Allah, dan di situ Allah itu sangat-sangat senang sekali, sangat-sangat senang. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Nah, kalau kita nggak yakin benar nggak doa saya dijawab ya, benar nggak sih Allah dengan doa saya sih gitu ya. Wahai Muhammad, tidak salah kamu jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Allah menyatakan secara real gitu, secara jelas aku itu dekat gitu. Saya ini tanahnya.
Mana sih Allah itu, aku doa mau gak dijawab-jawab gitu. Aku itu pengen ini kok nggak dipenuhi gitu. Aku itu kayak gimana sih gitu? Jawa atau gimana ya? Aku itu gimana sih gitu lah? Banyak pertanyaan. Seakan-akan nggak yakin kalau doa itu udah didengar sama Allah gitu. Nggak yakin kalau dia mengadakan selama itu, minta sama itu, nggak yakin kalau udah didengar. Iya, santai dulu, menunggu waktu yang tepat dulu gitu. Kalau saya kasih sekarang, kau jadi lupa sama aku gitu. Pasti ada hikmah di situ. Kalau aku kasih sekarang, pasti nanti bermudarat bagi kamu. Belum waktunya. Aku tahu tentang itu. Ketika kita minta ya Allah, pasti akan ada kebaikan di situ. Kalaupun kita belum dikasih, pasti itulah yang terbaik. Karena kita minta ya Allah. Kalaupun yang terbaik, pasti kita akan dikasih. Maka nggak boleh kita doa terus kok belum dikasih sama Allah. Yakinlah Allah yang maha tahu segalanya. Allah yang tahu posisi kita. Yang penting kita minta sama Allah itu sudah merupakan apresiasi yang luar biasa. Kita mintanya hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Belum dicapai aja sudah merupakan satu hal yang luar biasa gitu. Dan yakin, dan tadi sudah disampaikan bahwa Allah maha tahu. Kalau dikasih saat ini, itu tentu merupakan itulah yang terbaik buat kita. Kalau belum dikasih itu juga terbaik. Yang penting tugas kita minta sama Allah. Fa'in kulit uji budak wadadahi beda. Setelah kemudian Allah menyatakan aku itu dekat, dijelaskan lagi itu sama Allah. Fa'in kulit uji budak wadadahi beda. Aku memenuhi orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Sudah jelas. Ketika kita minta sama Allah, Allah penuhi apa yang kita minta. Salah satunya dia Al-Fatihah yang luar biasa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku. Itu poinnya di situ. Dan beriman kepada la'allahum yarshudun, dan mereka mendapatkan kebenaran. Jadi kalau kita pengen cepat dijawab sama Allah, penuhi dulu kebutuhannya, penuhi dulu perintahnya. Yaitu takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Kita penuhi dulu itu, ya. Kalau kita pengen cepat dijawab, falyastajibu li gitu, wa yu'minuni, penuhi dulu apa yang aku perintah gitu. Beriman kepada aku, tentunya tadi itu beriman. Beriman itu kan yakin, ya. Beriman adalah yakin, betul-betul yakin sama Allah. Ketika kita kemudian yakin bahwa hanya Allah yang memberi segala sesuatu, manusia hanya sebuah perantara saja, bos kita ya, atau siapapun itu, mereka hanya perantara aja, yang mereka diperjalankan sama Allah untuk membantu kita, untuk kemudian membantu solusi dan segala macam. Mereka hanya perantara saja. Kalau mereka kemudian gak dikendaki oleh Allah untuk membantu kita, nggak akan bisa. Yakin betul. Kalau Allah juga nggak berkenan untuk membantu kita, mereka pun nggak akan bisa membantu kita. Karena nggak bagi Allah itu nggak mungkin, gitu kan? Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, tidak ada sesuatu yang kau dapatkan. Tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, kecuali di situ sudah dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Apapun yang kita dapatkan, apapun, termasuk kesehatan, termasuk ibadah, apalagi kemudian bersih dan seterusnya, itu kita dapatkan yang memang sudah menjadi kehendaknya Allah semesta alam. Maka dari situ ini perlu sebagai penutup di kajian pada pagi hari ini, kita perlu apa-apa minta dulu sama Allah, dan itu menjadi jalan satu-satunya untuk kita semakin dekat dengan Allah. Dan itu tentu menjadi satu amal yang sangat-sangat diapresiasi oleh Allah. Dengan begitu maka Allah akan beri apa yang menjadi kebutuhan kita, melewati dengan berbagai macam caranya Allah. Dan itu luar biasa ya, kalau kita cerita tentang pengalaman sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali cerita-cerita tentang hal yang apa ya, nggak menduga sesuai nalar gitu ya. Dan banyaklah kalau kita cerita ya tentu intinya ketika kita kemudian menyadarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan adanya
terus kemudian hal-hal yang lain lah, perjalanan dulu ketika habis dari pondok dan kemudian ke Cikarang dan seterusnya. Itu kalau ceritakan, masya Allah, begitu luar biasanya kuasa Allah dan yang menjadikan segala macam. Tentu ini juga dialami oleh Bapak Ibu anak-anak semua. Pasti kok ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah kuasa Allah. Nggak heran lagi ya itu bisa kita ambil pelajaran juga dari apa, dari Nabi Musa gitu ya, yang nggak di luar nalar bisa terjadi sama Allah itu, apalagi yang masuk akal. Ini masuk akal. Falamma tarajimani wala asabu Musa inna lam mudrakum inna ma'a rabbi sayatin fawqaina ila Musa adri bi asal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin qatawil a'dim. Nggak ada solusi sepertinya saat itu. Di depan lautan, belakang Raja Fir'aun bala tentaranya. Yang sudah inna lam mudrakum kata Allah. Kita wahai Musa bakalan di sini tersusur gitu. Bahkan di sini kita akan mati semua, akan tersiksa dan begitu terkuanik semua ya. Karena begitu, karena yakin bahwa ada Allah. Inna ma'a rabbi sayatin. Padahal kondisinya seperti itu gitu. Ya, maka itu pentingnya kita betul-betul menguatkan keimanan kepada Allah. Inna ma'a rabbi sayatin. Karena sesungguhnya ada Allah bersamaku, pasti memberi petunjuk. Nah ini Rabbi. Tapi benar gitu. Walaupun petunjuknya di luar nalar pun jadi Allah kan. Kau hanya yang Musa nanti baik Musa bukan topanmu kepada lautan itu. Kok begitu luar biasa ya, begitu dipukulkan ternyata belah jadi jalan. Lautan yang besar yang dalam tiba-tiba belah jadi jalan. Itu solusi. Padahal nggak masuk akal. Tapi bagi Allah nggak berlaku. Masuk akal nggak masuk akal. Kalau Allah menghendaki pasti semua akan bisa terjadi. Baiklah waktu amroh fa'in nama yakul lahu kun fayakun. Maka dari situ pelajaran berharga pada pagi hari ini, apapun segala macam apapun, kita semata-mata harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk pagi hari ini, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah dan dikasih bisa mengamalkan apa yang disampaikan usul yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.